Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Gaudensiana Pentola SPD, NIM 2401194876. Mahasiswa PPG Piloting 2, jurusan Pendidikan Pancasila, LPTK Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG guru tertentu periode 3 Piloting 2 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap. Hormat. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi dan silakan duduk. Terima kasih. Nah, anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Sudah. Nah, anak-anak, untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, Ibu meminta salah satu orang teman untuk memimpin kita dalam doa. Ibu persilahkan. Guru dan teman-teman, malah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Sebelum itu, izinkanlah saya memimpin doa ini sesuai ajaran kepercayaan saya, yaitu Katolik. Dalam nama Bapa. Sebelum kita melanjutkan, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Mungkin ada yang di posisi kiri dan posisi kanan, silahkan lihat teman-teman. Ada yang mungkin tidak hadir hari ini, silahkan tiap orang itu lihat samping kiri kanan untuk bisa mengecek kehadiran dari teman-teman. Orang tidak hadir. Satu orang yang tidak hadir, Ya. alasannya apa? Sakit. Jadi baik, berarti satu orang yang Tidak hadir. jadi satu orang itu alasannya apa? Sakit. Baik. Jadi setelah Ibu mengecek kehadiran kalian semua, Ibu undang kalian untuk kita bangun berdiri. Jadi di sini kita akan melakukan ice breaking. Sebelum 1, 2, 3. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabarnya muridku hari ini? Baik. Sehat. Semangat. Panas. Ceria. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjut ke pelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek di kerapian di dalam kelas. Kerapian di dalam kelas, mungkin Anda lihat di bagian kiri kanan ada kotoran, silahkan. Pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kembali materi pada pertemuan Minggu lalu. minggu lalu. Nah, untuk materi pada minggu lalu itu ada yang masih ingat? Masih. Siapa yang bisa menjawab? Materi Pembentukan BPU PKI. pembentukan BPU PKI. Jadi baik, untuk materi pada pertemuan sebelumnya itu adalah tentang BPU PKI, di mana itu ada proses pembentukan BPU PKI, ada dia punya sejarahnya, yang dimana itu pada proses pembentukan BPU PKI yang berlangsung pada tanggal 1 Maret tahun 1945, yang dimana itu memilih ketua BPU PKI itu bernama siapa? Ada yang tahu? Ya, Rio.
Dr. Andus Rajiman Yodiningrat. Jadi ketua BPU PKI itu adalah Rajiman Widyodiningrat. Sebelum kita melanjutkan, Ibu akan mengetes kalian. Silahkan tiap orang ambil buku masing-masing untuk kita melakukan pengecekan materi pada pertemuan minggu lalu. Apa kepanjangan dari BPU PKI? Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik itu diminta untuk mengidentifikasi cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sedangkan selain dari tujuan pembelajaran yang mau kalian capai atau anak-anak capai yaitu ada 3 bagian. Yang pertama itu apa? Peserta didik mampu menyebutkan tokoh-tokoh rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, anak-anak, coba Anda perhatikan di sini gambar apakah itu? Burung Garuda. Dan menurut kalian apa fungsi dari burung Garuda? Fungsinya untuk apa? Ya, Rio. Lambang negara yang menggambarkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang besar dan kuat. Nah, anak-anak, untuk kegiatan ini Ibu menggunakan metode pembelajaran Project Basic Learning atau PBL negara. Di sini Ibu akan tampilkan sebuah video dan silahkan Anda amati. Saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang pendidik kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPK pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Rumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjuang. Untuk itu, Ibu akan membentuk kalian dalam bentuk kelompok untuk bisa mendiskusikan dan mencari permasalahan yang ada di dalam tersebut. Di sini Ibu akan membagi LKPD untuk setiap kelompok. Ini kelompok kedua, ini kelompok apa? Kelompok Supomo. Sedangkan kelompok 1 kelompok Muhammad Yamin. Dan untuk cara pengerjaannya di situ ada nama kelompok yang perlu Anda tulis. Nama kelompok. Yang kedua itu Anda juga harus melihat kembali materi yang barusan ditayangkan itu untuk Anda bisa mendiskusikan tentang proses perumusan dari Muhammad Yamin, Supomo, dan juga IR Soekarno dan rumusan yang dihasilkan oleh Piagam Jakarta.
Jadi untuk langkah berikutnya itu adalah kita akan mempresentasikan. Jadi setiap kelompok itu maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan informasi di atas, temukan rumusan Pancasila sebagai dasar negara secara lisan dan tertulis dari tokoh Muhammad Yamin. Jawab secara lisan: 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kelima, peri kesejahteraan sosial setelah berpidato. Yang tertulis ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan hasil diskusi kelompok kami kembalikan kepada Ibu Guru. Nah, Terima kasih. mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Yang berikutnya, Ibu persilahkan kelompok 2, 3, dan 4 untuk bertanya ke kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2 menyebutkan nama dan pertanyaannya. Kami dari kelompok 2 yang bertanya, pada tanggal berapa Muhammad Yamin mengusulkan pendapatnya? Kelompok 1, pada silakan tanggal menjawab. Kami yang menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Muhammad Yamin mengusulkan pendapatnya pada tanggal 29 Mei 1945. Apakah pas? Pas. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok 2 yang sudah bertanya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Mungkin ada. Jadi baik, yang berikut kita masuk pada kelompok 4. Kita mulai kembali dari kelompok 4. Tadi kelompok 1, kita kembali dari kelompok 4, yaitu tentang rumusan yang dihasilkan dari Piagam Jakarta. Oleh karena itu, waktu dan tempat dipersilahkan maju ke depan. Silakan kelompok 4. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, sebutkan naskah mukadimah yang ditandatangani oleh panitia 9. Jawab: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemilu-pemilunya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 2, sebutkan rumusan dasar negara yang diubah pada tanggal 18 Agustus 1945. Jawab. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan mencalonkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Soal nomor 3, sebutkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI. Jawab. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan berharap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian hasil diskusi kami. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada ketiga kelompok ini untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan dari kelompok 1, 2, dan 3 yang mau bertanya kepada kelompok 4. Ya, kelompok 3 diberi kesempatan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Pada tanggal berapa rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pada tanggal 14 Juni 1945. Kita tepuk salut kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Demikian hasil diskusi kami kembalikan kepada Ibu. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Yang berikut kelompok 2. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan pertama, pada tanggal berapa Supomo mengusulkan pendapatnya? Jawabannya adalah pada tanggal 31 Mei 1945. Yang kedua, siapa nama Ketua BPU PKI? Jawabannya Dr. Anus Rajiman Widyodiningrat. Yang ketiga, sebutkan putusan yang dihasilkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jawabannya, yang pertama menetapkan UUD 1945, yang kedua memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNP. Baik, demikian hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang belum paham, maka kami akan buka dengan sesi tanya jawab. Sesi pertama kami buka dengan 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Jadi untuk kelompok 2 memberikan kesempatan untuk kelompok 1, 3, dan 4 untuk bertanya. Silakan. Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Sebutkan 5 dasar negara menurut Supomo. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. 5 dasar negara menurut Supomo adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat.
Bagaimana kelompok satu apakah sudah paham jawaban dari ini? Sudah. Pas. Ada kelompok lain lagi? Kelompok 4, silakan. Pada tanggal berapa Supomo menyampaikan pendapatnya? Pada tanggal 31 Mei 1945. Sudah? Ada yang lain lagi? Kalau pas berarti mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, demikian hasil diskusi kami. Selanjutnya kami berikan kepada Ibu. Baik. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah menampilkan hasil diskusi dan juga sudah mempresentasikannya, dari keempat kelompok tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama itu ada rumusan yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, yang dimana itu ada 5 rumusan yang sudah kita ketahui bahwa ada rumusan secara lisan dan juga ada rumusan secara tertulis. Sedangkan dari kelompok Supomo juga dia sudah mengemukakan pendapatnya tentang rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin dan juga yang kedua itu adalah Supomo dengan rumusan dasar negaranya itu ada 5. Sedangkan yang ketiga menurut I.R. Soekarno. I.R. Soekarno juga menyampaikan ide atau gagasannya untuk disampaikan pada sidang BPUPKI tentang rumusan dasar negara tersebut, yaitu ada 5 yang sudah dikemukakan. Dan selain itu juga dari kelompok 4 sudah menyampaikan hasil diskusi itu tentang Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang dimana itu mendapatkan ada 5 rumusan. 5 rumusan yang dimana itu di bagian pertama itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dari hasil rumusan dasar negara Indonesia dapat kita ambil kesimpulan bahwa dari ketiga tokoh yang sudah memberikan ide gagasannya itu menghasilkan kelima sila tersebut yang kita sudah ketahui itu ada sila pertama sampai dengan sila kelima. Ada yang tahu sila pertama itu apa? Ketuhanan Esa. Yang kedua ada Kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga Persatuan Indonesia. Yang keempat apa? Kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. baik itu adalah rumusan yang dihasilkan dari ketiga tokoh yang dimana itu menurut Muhammad Yamin, Supomo dan I.R. Soekarno. Dan dari hasil rumusan itu kita ketahui bahwa dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila, yang dimana itu dilambangkan dengan 5 sila dengan dia punya lambang-lambang. Itu adalah rumusan yang sudah kita pelajari bersama pada hari ini. Nah, Ibu akan mengecek atau dalam hal ini untuk menguji kembali hasil pembelajaran kita pada hari ini. Di sini Ibu akan mengetes kalian. Nah, anak-anak dipersilakan untuk mengambil handphone masing-masing. Nah, untuk hasil dari itu, Ibu akan membagikan post-test yang perlu Anda kerjakan.
silahkan anak-anak mengerjakan soal-soal yang ada di dalam. Nah, anak-anak silahkan kumpulkan hasil diskusi kalian. Nah, selanjutnya di sini ada refleksi dari peserta didik, dalam hal ini kalian semua. Bagaimana Anda punya tanggapan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Anda kerjakan di bagian belakang isinya. Jadi untuk refleksi di situ Anda mengisi atau menjawabnya hal apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran ini. Silakan Anda jawab. Silakan Anda mengisi hal apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Sudah? Yang kedua, apakah ada kesulitan dalam pembelajaran secara berlangsung? Apakah dalam pembelajaran secara berlangsung ini ada kesulitan atau tidak? Yang ketiga, apakah kalian tertarik dengan model pembelajaran yang barusan diterapkan? Apakah kalian tertarik? Jadi itu adalah refleksi. Silakan Anda kumpul hasil refleksi Anda. Jadi baik, setelah kita melakukan refleksi, Ibu akan menyampaikan materi pada pertemuan minggu depan. Jadi materi untuk minggu depan itu adalah materi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak silakan nanti mempelajari materi tentang Bhinneka Tunggal Ika pada buku cetak halaman 20 sampai dengan 27. Dan di sana itu ada penjelasan tentang materi Bhinneka Tunggal Ika. Silahkan Anda mempelajarinya untuk kegiatan atau pertemuan minggu depan. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu meminta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silahkan. Mari kita berkumpulan dalam yang sebelum itu Bismillahirrahmanirrahim memimpin doa ini. Baik anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini mungkin Anda merasa agak renggang dan lain sebagainya. Ibu minta kita untuk sama-sama bangun berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, sama-sama. Yang pimpin kita untuk lagu ini adalah Saskia. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukung
Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada minggu depan. Selamat pagi. Selamat pagi. Siap. Hormat. Terima kasih, Guru.